Iya, kembali lagi bersama MJ di sini. Kita hari ini masih akan membahas mengenai pembelajaran IPS, terutama IPS kelas 7 bab 1. Kenapa? Karena IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Jadi, belajar IPS itu penting dan juga belajar IPS itu pasti seru. Oke, kita akan lanjutkan ya. Hari ini kita mau belajar apa ya? Kamu mau belajar apa hari ini? Hari ini kita sudah akan disiapkan, ini Mister sudah MJ sudah siapkan. Kita hari ini akan belajar tentang sumber daya alam. Mari kita lihat bersama, inilah dia sumber daya alam. Oke, kita lihat dulu, ini ada sebuah gambar. Ini gambar apa ya? Wah, pasti tahu lah ya, ini gambar yang sangat sangat dikenal. Mungkin kamu tiap hari juga lihat gambar ini. Nah, kalau yang ini juga sama, ini juga gambar yang kamu setiap hari pegang ya. Nah, yang ini apa ini? Nah, ya pasti tahu ya. Oke, kita akan bahas. Yang pertama itu adalah gambar pom bensin. Nah, lalu yang kedua adalah tas kresek, dan yang ketiga adalah oli. Pernah nggak sih kamu berpikir, dari mana sih datangnya bensin, plastik kresek ini, dan juga oli? Benar, mereka berasal dari yang namanya minyak bumi. Minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang penting yang juga terdapat di negara Indonesia ini. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah materi, unsur, bahan mentah yang ada di alam dan bisa diolah untuk kepentingan umat manusia. Jadi sekali lagi, sumber daya alam ini memang tujuannya untuk diolah untuk kepentingan umat manusia. Nah, sumber daya alam ini dipisah menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Bisa hewan atau hewani, atau juga tumbuhan atau nabati. Nah, sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Nah, sumber daya alam ini biasanya bisa berupa logam ataupun non-logam, serta berupa barang tambang maupun bukan barang tambang. Kita bahas satu-satu ya. Sumber daya alam hayati, apa itu? Itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang bisa dibudidayakan oleh masyarakat. Contohnya untuk yang sumber daya alam hayati, khususnya yang nabati adalah kayu cendana, rempah, lalu juga tanaman obat, sayur, padi, kopi, buah-buahan, itu contohnya ya, karena ini serba tumbuhan. Sedangkan yang hayati, yang hewani maksud saya, itu adalah yang contohnya adalah daging kambing. Siapa yang suka makan daging kambing? Lalu juga ada daging unggas, telur, kulit sapi buat bikin dompet atau sepatu, bulu ayam, dan sebagainya. Nah, ini dia gambarnya. Yang paling ujung itu adalah kayu cendana ya, itu bentuknya kayu tapi bentuknya putih, itu dia kayu cendana. Lalu ada rempah-rempah di sana, dan juga ini ada unggas, jenis-jenis unggas yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Juga di sini ada kulit yang biasanya dipakai juga untuk membuat sepatu ataupun jaket. Ini gambarnya adalah dompet. Lalu ada bulu ayam yang bisa dipakai juga untuk memoceng. Dan juga ada kopi. Kopi ini adalah produk sumber daya alam nabati yang banyak juga dikonsumsi oleh manusia. Kita lanjut ke sumber daya alam non-hayati. Ini adalah sumber daya alam yang berasal dari alam pastinya ya. Dan yang non-hayati ini ada yang tambang dan bukan tambang. Yang tambang ini contohnya minyak bumi, ada boksit, ada besi, emas, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang non-hayati atau bukan tambang, ini contohnya adalah air, tanah, dan batuan yang bukan logam. Oke, ini dia gambarnya. Ini sudah ada gambar apa ini? Ini gambar minyak bumi ya. Ini ada gambar minyak bumi, lalu ada gambar batu bara, lalu ada besi dan baja, lalu di situ ada emas, emas batangan ya. Lalu ada nikel, ada tembaga yang warna kuning ini tembaga, lalu ada diamond atau permata, lalu juga ada ini pasir kuarsa dan marmer. Fungsinya apa sih sumber daya alam non-hayati ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk. Bisa menjadi plastik, bisa menjadi cat, bisa menjadi thinner, oli juga bisa. Sedangkan kalau tembaga yang kuning tadi, ini bisa diolah menjadi kabel atau logam kuning, bisa juga dijadikan sebagai campuran perhiasan.
Sedangkan emas ini juga bisa diolah menjadi berbagai macam, seperti perhiasan, kabel listrik, microchip di prosesor komputer ini juga banyak menggunakan emas. Sedangkan pasir kuarsa ini bisa dibuat menjadi kaca dan juga sebagai campuran bahan bangunan. Jadi yang tadi kita lihat itu sangat berguna untuk manusia. Ini dia peta sebaran hasil tambang di Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber daya alam ya, baik yang tambang maupun yang bukan tambang. Kalau yang ini khusus untuk yang tambang saja. Kalau kamu lihat di setiap pulau di Indonesia ini memiliki sumber daya alamnya masing-masing. Ini adalah bukti bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya. Nah, selain sumber daya alam tambang, Indonesia juga terkenal dengan sumber daya lautnya. Sumber daya laut di Indonesia ini bisa berupa ada terumbu karang, bisa juga ikan atau hewan laut, bisa juga mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Ini ada gambar-gambarnya ya, ada gambar rumput laut, ada terumbu karang dan ikan, lalu ada mutiara, dan terakhir ini adalah gambar kuda laut. Nah, untuk detailnya kamu bisa baca bukumu di halaman 37-44. Ini dia potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak ya. Ada potensi perairan laut, lalu ada sektor perkebunan ini juga banyak. Yang paling banyak di sektor perkebunan tentunya di kelapa sawit. Kalau sekarang sih udah mulai nih, kopi mulai menjadi idola. Lalu di sektor kehutanan masih kayu biasanya ya. Sektor kehutanan Indonesia ini juga sangat banyak. Karena memang di Indonesia hutannya masih banyak dan ini sektor kehutanan juga menyumbang keuntungan juga untuk bangsa Indonesia. Lalu sektor tanaman pangan, jelas karena kita pasti butuh makan, maka rakyat Indonesia juga bergantung pada sektor tanaman pangan di sini. Dilanjutkan sektor pertambangan, ini yang paling banyak menyumbangkan uang untuk Indonesia. Ini banyak sekali karena memang kita punya banyak sekali pertambangan di Indonesia. Ya, Indonesia ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa diolah supaya bisa mendatangkan keuntungan buat rakyat Indonesia. Tapi ingat, untuk mengelola sumber daya alam ini harus dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebagian besar sumber daya alam ini termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi, kita perlu mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab. Kita tidak boleh mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Kita harus juga memikirkan bagaimana ya sumber daya alam ini bisa juga dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi ya jangan dihabiskan. Nah, gimana sih cara mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab? Yang pertama, lakukan reboisasi. Ini khusus untuk yang mengeksploitasi hutan. Jadi kalau misalkan sudah diambil kayunya, sudah ditebang hutannya, ya jangan lupa untuk menanam kembali supaya nanti bisa tumbuh dan kekayaan hutan bisa dipakai lagi, bisa digunakan oleh anak cucu kita. Lalu yang kedua, menggunakan energi alternatif. Nah, apa ini energi alternatif? Jadi gini, kita ini biasanya menggunakan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi. Sedangkan kita tahu bahwa minyak bumi dan batu bara itu sangat mudah untuk habis ya, karena memang dia tidak bisa diperbarui. Jadi kita harus menggunakan energi lain. Nah, energi lain inilah yang disebut energi alternatif. Kita lanjutkan lagi. Tentu saja kalau kita ingin mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab, kita juga tidak boleh merusak alam. Nah, saat mengambil sumber daya alam, ini kita harus menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan, seperti tidak pakai bom ikan. Kalau mau ngambil ikan, jangan pakai bom ikan. Tidak menggunakan merkuri dalam mengambil emas, karena merkuri ini bisa meracuni tanah. Dan yang lain-lainnya ya. Jadi ada banyak cara-cara untuk mengeksploitasi sumber daya alam, tapi yang ramah lingkungan. Karena kalau kita tidak ramah lingkungan, maka nanti alam kita akan hancur. Ini adalah contoh alam yang rusak akibat penambangan secara besar-besaran. Kalau kamu tahu, ini tadinya adalah sebuah gunung. Tapi karena dieksplorasi begitu besar-besaran, sekarang jadi sampai membuat sebuah cekungan seperti ini. Nah, tentunya kita tidak mau alam Indonesia semuanya menjadi seperti ini ya, kalau ditambang secara tidak bertanggung jawab. Oke, kita akan membahas tentang energi alternatif. Nah, ini ada beberapa energi alternatif, sebenarnya masih banyak yang lain, cuma kita ambil beberapa saja dulu. Yang pertama adalah mobil listrik. Mobil listrik ya, atau listrik ini ya, ini diharapkan dengan memperbanyak mobil listrik, maka ketergantungan dengan bahan bakar bensin bisa dikurangi. Kalau semua kendaraan di dunia pakai listrik,
maka pemakaian minyak bumi ini mungkin bisa sangat-sangat dikurangi. Jadi kita berharap nanti ke depan kendaraan-kendaraan juga semuanya pakai energi listrik karena ini lebih murah dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah energi matahari. Energi matahari ini biasanya dipakai untuk pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, biasanya kan tadi seperti yang sudah MJ katakan sebelumnya, bahwa sekarang ini kita menggunakan minyak bumi dan batu bara. Tapi dengan adanya energi listrik dan dibuat dari matahari, maka kita akan mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak bumi dan batu bara. Oke, jadi matahari ini juga bisa menjadi sebuah energi alternatif. Kita lanjutkan yang ketiga adalah biofuel. Biofuel itu sejenis bahan bakar, tapi uniknya bahan bakar ini dibuat dari tanaman. Jadi ya bukan dari minyak bumi. Jadi dengan adanya biofuel ini bisa mengurangi lah setidaknya penggunaan minyak bumi di bahan bakar kita. Kita lanjutkan, tenaga angin. Jangan salah ya, angin ini juga bisa menjadi sumber energi alternatif karena angin bisa menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Di negara-negara maju mereka sudah pakai angin untuk membangkitkan listrik di sana. Di Indonesia sudah diuji coba, ya tinggal diaplikasikan saja energi alternatif angin. Kita lanjutkan. Ya, sumber daya alam ini harus kita jaga. Gunakan energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak tergantung pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi kita juga bisa hemat dan juga kita bisa bebas dari polusi. Ya, itu tadi ya pembelajaran kita di hari ini. Yang jelas kita harus menjaga alam kita. Kita boleh untuk mengambil sumber daya alam kita, tapi jangan lupa bahwa sumber daya alam kita ini adalah titipan juga untuk anak cucu kita. Jadi jangan diambil secara berlebihan. Dan Indonesia juga memiliki banyak sekali sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Jadi harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena yaitu tadi Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga tidak bosan untuk belajar IPS karena belajar IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Belajar IPS itu pasti penting dan belajar IPS itu pasti seru. Kita ketemu lagi dan bye. Bye-bye.